Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sobat podcast semua. Kita bertemu di ruang bersuara Bicara Desa. Kali ini kita kedatangan tamu yang cukup istimewa. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, kita perkenalkan terlebih dahulu. Beliau adalah mantan aktivis LSM atau NGO yang akhirnya beralih menjadi praktisi pendidikan. Dan kebetulan kemarin terpilih menjadi ketua panitia pemilihan lurah Desa Sendang Sari. Kita perkenalkan, beliau adalah Dr. Andes R. Sudarsana. Selamat datang Mas Sudarsana. Selamat datang. Sebaiknya saya manggilnya Mas atau Pak ini? Mas saja. Mas saja biar tetap kelihatan muda gitu ya. Iya. Oke, terima kasih. Jadi gini, pada beberapa cut ini kita sudah mulai memasuki pemilihan lurah secara serentak. Kita kepengen tahu beberapa hal dari Mas Sudarsana yang berkaitan dengan proses sampai dengan nanti hari H. Tapi sebelum memasuki hal-hal yang lebih berat, saya kepengen ngerti bagaimana ini membagi waktunya antara menjadi pendidik dengan menjadi ketua panitia maupun kegiatan sosial yang lain ini. Mungkin bisa membagi informasi tipsnya dalam membagi waktu. Yang jelas kita nikmati hidup dulu aja. Jadi jangan terbebani dengan apa yang ada di hidup kita. Walaupun kita punya beberapa kegiatan, kalau kita nikmati dengan enjoy, insya Allah waktu bisa kita bagi. Nanti kita atur, yang di pendidikan biasanya pagi sampai siang, acara-acara di luar itu di sore, nanti untuk pilur kita bagi waktu malam. Jadi yang penting kita nikmati aja sebagai rekreasi lah. Kegiatan itu nggak usah bagi beban gitu. Terus untuk keluarga sendiri bagaimana ini waktunya? Atau justru malah sempat terkesampingkan? Keluarga enjoy aja, enggak apa-apa. Sudah mengetahui lah dari dulu kalau keadaannya seperti ini. Sudah cukup cukup berpengalaman dan berkali-kali menjadi ketua panitia di pemilihan khususnya di Desa Sendang Sari. Ya, alhamdulillah dipercaya teman-teman untuk menjadi ketua panitia dan alhamdulillah lancar semua. Mudah-mudahan ini yang pilur ini juga lancar-lancar semua. Amin, amin. Sehingga memiliki tangan dingin khususnya di daerah atau di suasana-suasana yang bisa memanas kira-kira kayak gitu. Ya, kita yang penting adil itu kan. Sampai sekarang ini sebenarnya prosesnya sudah sampai di mana? Untuk saat ini hampir sudah mendekati 100%, 90% lah. Kita tinggal yang 2 belum kita laksanakan, ya penyampaian visi misi dan kampanye dan hari H pemilihan tanggal 24 Oktober. Jadi sudah memasuki awal-awal akhir-akhir kegiatan. Tapi itu kegiatan yang paling utama, kampanye sama pemilihan itu yang paling utama malah. Begini, Mas Sudarsana. Jadi kan pemilihan lurah di Sendang Sari ini kalau saya analogikan sepak bola Spanyol gitu kan, El Clasico. Jadi selain head to head juga pertarungan dalam tanda kutip antar mantan, kira-kira kan kayak gitu. Sehingga kayak Real Madrid sama Barca. Nah, ini bagaimana Anda selaku ketua panitia dalam membawa proses, membawa semua anggota panitia dan juga mengkondisikan masyarakat itu sendiri? Ya, kalau dilihat memang ini permainan atau pertandingan head to head ini memang cukup seru karena ketemunya mantan sama mantan. Tapi kan yang lebih menguntungkan lagi, ternyata masyarakat sudah tahu karena mereka berdua, Pak Bogo dan Pak Hadi, sudah pernah jadi lurah, itu sudah paham
kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi masyarakat juga sudah kondusif, tidak begitu mau tahu apa, karena memang mereka sudah tahu sosok kedua beliau itu dan kelihatannya mereka sudah punya pilihan masing-masing. Jadi atau artinya justru dalam membawa gerbong panitia dan gerbong proses sampai dengan hari H nanti justru lebih enak. Saya rasa lebih enak. Jadi dan alhamdulillah teman-teman panitia juga sudah cukup berpengalaman, dukungan dari BPK dan Kaluran, pemerintah Kaluran juga cukup bagus, jadi saling sinergi lah. Akhirnya sampai saat ini pelaksanaan Pilur ini sampai tahap ini lancar-lancar saja, tidak ada masalah. Oke, jadi gini, Sendang Sari ini kan sesuatu yang secara geografis atau teritorial ini sempit. Artinya baik dari panitia, calon maupun mungkin pendukung itu sudah sangat saling mengenal dan bisa saja erat. Nah, yang kepengen saya ngerti resep membawa independensi dari kepanitiaan itu sendiri, mungkin punya cara-cara tersendiri atau ada tipsnya, kira-kira bisa berbagi? Ya, kalau independensi saya yakin lah teman-teman panitia cukup independensi dan kelihatannya untuk pilihan lurah seperti ini kan lebih bebannya lebih ringan dibanding mungkin pemilihan kaur yang harus tes, itu kalau pilihan lurah kita hanya sebagai panitia itu menyediakan panggung lah, menyediakan sarana, silahkan nanti rakyat memilih, dan saya rasa sangat sulit bagi panitia untuk memihak itu, enggak. Peluangnya memang hampir kecil sekali untuk panitia bisa memihak salah satu jago, karena memang perlakuan mereka sama, masa kampanye sama, masa dialogi juga mereka sama-sama diberi waktu. Jadi bagi panitia untuk memihak salah satu itu kelihatannya celahnya agak sulit, dan saya yakin teman-teman panitia juga seperti itu kan. Sampai saat ini juga masih netral, independensi, walaupun tetap mereka punya pilihan. Netral pun tetap punya pilihan, karena itu hak pilih. Oke. Terus kira-kira dari kacamata ketua panitia ini, karena ini kan hanya ada dua, calonnya hanya ada dua, yang berkompetisi hanya dua, head to head kalau saya tadi bilang, itu potensi potensi permasalahan kira-kira sudah sempat dideteksi atau belum dari pihak panitia? Ya, selama ini kami juga melihat, mengamati potensi permasalahan, tapi alhamdulillah sampai hari ini katakanlah TPS yang agak merah itu kelihatannya belum ada, semuanya hijau, semuanya terkendali dan kondusif gitu ya. Terus kalau kita berandai-andai lah, artinya potensi itu ada meskipun cukup minimalis. Andaikan terjadi pelanggaran, entah pelanggaran administratif atau yang lain, nanti sikap panitia mau seperti apa? Ya, kalau memang jadi pelanggaran ya kita salurkan ke jalur yang masing-masing. Pelanggaran kampanye, pelanggaran administrasi ya kita jalurnya kan sudah ada, jadi kita, tapi mudah-mudahan itu tidak terjadi ya. Ya mudah-mudahan tidak terjadi, hanya andai-andai saja. Kalau boleh tahu di Sendang Sari ini, karena saya yakin seharusnya panitia kan sudah mengupdate, kira-kira ada jumlah warga yang memiliki hak pilih itu jumlahnya berapa? Untuk Sendang Sari itu ada 7.557 itu pemilihnya. Perinciannya ada? Mungkin perempuan berapa? belum sampai ke sana ya. Sampai sana, tapi di data ada, tapi segitu 7.557. Ini termasuk cukup besar ini, karena kita ada 19 TPS itu TPS maksimal di
Kulon Progo. Jadi satu desa itu maksimal TPS-nya ada terbanyak di Kulon Progo. Ya, terbanyak di Kulon Progo ya. Maksimal terbanyak di Kulon Progo. Terbanyak di Kulon Progo. Terus ada berapa pedukuhan yang TPS-nya lebih dari satu? Ada ya rata-rata lebih dari satu. Yang rata-rata satu 2 semua. Yang satu itu hanya Pereng sama Mlubu itu satu. Lainnya semua 2 TPS. 2 dan 3 ada yang 3. Kira-kira saat hari H nanti punya target nggak, deadline semua laporan dari TPS sudah masuk ke panitia jam sekian? Ya pemilihan kan ditutup jam 1 siang. Jam 1 siang nanti proses penghitungan dan sebagainya itu kita 2 jam, 1 jam, 2 jam, ya paling enggak jam 4 sore harus sudah, insya Allah sudah masuk ke desa untuk direkap. Untuk petugas di TPS sudah diberikan pelatihan? Di TPS sudah kita bintek sudah. Artinya mereka semua sudah siap dengan tugas yang akan dijalankan nanti. Insya Allah sudah siap. Sudah paham lah, sudah dibintek sudah. Dan sampai saat ini kita juga di grup petugas KPPS itu juga saling komunikasi, atau ada kekurangan-kurangan atau yang mereka belum paham itu saling komunikasi lewat grup KPPS ini. Kita buat grup panitia dan KPPS untuk saling komunikasi. Selama menjadi ketua panitia, khususnya pilihan lurah yang kali ini, tahun ini, ada kesulitan apa, Mas Sutar? Kalau kesulitan hampir tidak ada, lancar semua. Artinya semua sudah pernah dialami lah. Iya, semua dialami, dan beberapa permasalahan itu juga bisa kita selesaikan lancar. Ada hal-hal yang mungkin belum disiapkan untuk proses-proses yang datang? Administrasi, terus perangkat lunak, perangkat keras gitu. Nah, ini kita baru proses penyiapan kartu suara dan administrasi yang nanti kita sediakan di KPPS, di tempat TPS ini. Karena memang kita belum bisa mempersiapkan sebelumnya, karena seperti KPPS kan kita harus mempersiapkan setelah adanya pengundian nomor urut. Karena belum ada nomor urut kan kita belum cetak surat suara. Tapi alhamdulillah hari ini nanti cetak suara sudah jadi, undangan untuk pemilih sudah jadi, jadi nanti segera bisa kita distribusikan. Itu yang pokok. Jadi yang pokok kan itu, kalau nanti yang lain-lain kan bisa kita kirim sebelum hari H. Nah, H-1, jadi enggak masalah. Ada fasilitas dari pihak panitia untuk calon lurah? Ya, fasilitas dari lurah ya paling kita nanti apa yang mereka butuhkan kita siapkan. Seperti kemarin ada yang minta dibuatkan surat mandat untuk saksi, ya nanti kita bikinkan formatnya. Jadi kita fasilitasi lah mereka. Jadi. Tapi kelihatannya Endang Sari ini belum ada tanda-tanda gambar atau apa itu? Ya, ini sedang proses dibuat karena memang. Artinya itu fasilitas juga. Ya, nanti tetap kita buat baliho yang menampilkan dua jago, jadi tidak sendiri. Tapi kalau mau nanti calon mau membuat, ya silahkan dipasang mulai hari Senin jam 12 malam. Senin besok. Malam Senin jam 12 malam, karena hari pertama kampanye kan tanggal 12. Jadi nanti silahkan dipasang mulai jam 12 malam. Ya cukup bagus kemarin penilaian dari PMD juga, bahwa di Sendang Sari belum banyak gambar-gambar dari calon. Itu cukup bagus karena apapun bentuknya, walaupun di situ tidak ada tulisan pilih saya dan sebagainya, ternyata gambar-gambar calon yang mungkin berada di desa tetangga atau mana itu tetap dianggap itu sebagai kampanye, karena ketika mereka tidak mencalonkan diri kan nggak mungkin pasang spanduk, pasang foto dan sebagainya. Tapi ketika itu aman-aman aja ya nggak masalah lah. Biar. Kalau boleh tahu rencana
untuk baliho yang difasilitasi oleh panitia ada berapa? Rencana sekitar 5, nanti kita taruh di tempat-tempat yang strategis, di pertigaan Serang, di depan balai desa, di sekitar pasar Celereng itu yang kemudian di sekitar daerah Pereng dan sebagainya di situ nanti itu titik-titik strategis, mungkin nanti satu di daerah barat Kloco atau mana biar strategis, biar untuk paling tidak untuk sosialisasi dan untuk PR bahwa di Sendang Sari itu ada pilihan lurah, tidak antem ayem seperti itu. Terakhir, Mas dari sana, kira-kira punya himbauan apa khususnya untuk para calon, para pendukung, dan masyarakat Sendang Sari selaku ketua panitia mempunyai himbauan apa untuk mereka? Oh, ya. Untuk calon, jadi silahkan Anda berkompetisi dengan sehat, dengan jujur, dengan adil lah. Nggak usah pakai yang terlalu macam-macam. Jadi taatilah aturan-aturan kampanye, tidak boleh memberi bantuan dalam bentuk barang dan sebagainya. Tapi untuk kampanye pilur tahun ini ada pengecualian bahwa boleh memberikan bantuan yang berkaitan dengan prokes. Jadi nanti calon-calon itu kalau mau memberikan bantuan masker, pencuci tangan dan sebagainya ke masyarakat itu boleh. Itu dibolehkan oleh aturan. Dibolehkan oleh aturan. Jadi untuk tahun ini boleh, tapi ya jangan terus dimanfaatkan untuk yang lain-lain. Nanti di masker di dalamnya ada amplopnya, itu jangan. Tapi yang bermainlah dengan yang jujur. Jadi masalah menang kalah itu nanti memang sudah harus ada yang menang, harus ada yang kalah. Gitu. Jadi misalkan nanti yang menang ya jangan merasa hebat, yang kalah ya jangan merasa terus pesimis, sakit hati dan sebagainya. Itu karena memang prosesnya harus ada yang menang dan kalah. Untuk kampanye nanti silakan tanggal 12 sampai tanggal 14 Oktober ya, Oktober. Nanti terus silakan, nanti alat peraga itu yang membersihkan adalah calon, jadi timnya calon, bukan yang membersihkan adalah nanti dari panitia dan sebagainya. Untuk masyarakat silahkan nanti tanggal 24 berbondong-bondong untuk ikut memberikan suaranya. Terus bila berkenan silahkan nanti tanggal 12 untuk menghadiri visi misi di balai desa untuk melihat sejauh mana visi misi dari para calon. Ya, untuk tim sukses, terus terang karena kami di panitia itu tidak ada kalimat yang menyebut ada tim sukses. Jadi, tapi saya yakin di masyarakat itu ada pendukung tim sukses. Tapi silakan bermain dengan yang baik juga. Saling jaga diri, jangan saling bentrok, jangan saling menjelekkan satu sama lain. Kita sama-sama warga Sendang Sari. Kita semua berbuat untuk kemajuan Sendang Sari. Jangan sampai nanti sehabis pilur malah terjadi hal-hal yang negatif, hal-hal yang membuat kemajuan kita Sendang Sari ini terganggu karena hal-hal yang sebenarnya tidak perlu kita permasalahkan. Atau kalau dulu ada pepatah, sik menang ojo umuk, sik kalah ora perlu ngamuk. Kira-kira kayak gitu, betul ya? Ya. Oke. Terima kasih Mas Sudarsana sudah berbagi informasi berkaitan dengan proses pilihan lurah di Sendang Sari dan beberapa hal yang saya pikir bisa menjadi informasi bagi warga masyarakat semua. Terima kasih atas informasinya. Demikian sahabat semua obrolan kita dengan beliau Mas Dr. Andes R. Sudarsana, Ketua Panitia Pilihan Lurah Sendang Sari. Dari saya cukup sekian, saya akhiri billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.